Sen onu bulursun. Pada kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film sniper yang sangat keren sekali guys. Film ini berjudul The Mountain 2. Film ini dirilis pada tahun 2016 di negara Turki. Singkatnya, pada film ini menceritakan sekelompok pasukan khusus Turki yang menyelamatkan warga negaranya yang disandra oleh kelompok teroris ISIS. Selain itu, alur dalam film ini maju mundur cantik yang tentunya mantap sekali. Oke, seperti biasa, jika HP kalian lowbat silahkan charger terlebih dahulu. Dan kalau sudah, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Dan kalau sudah, yuk kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang reporter yang bernama Ceyda sedang disandra oleh teroris ISIS. Ia dipaksa untuk membaca sebuah teks yang menyatakan penyesalan karena sudah meliput keadaan orang Yazidi di perbatasan Irak-Suriah. Dan hal tersebut mereka rekam secara langsung. Tak jauh dari tempat itu, terlihat sekelompok orang yang mengenakan jubah panjang sedang mengintai mereka. Ceyda, sang reporter, tidak mau membaca teks dan memilih untuk mati secara terhormat. Dan kemudian salah seorang dari mereka yang berjubah memberi instruksi jari untuk segera menyerang. Dan kemudian Oku fırlatmak için. mereka adalah sekelompok pasukan khusus Turki yang diberi misi untuk menyelamatkan Ceyda. Pada misi tersebut dipimpin secara langsung oleh Letkol Faisal Musa dan anggotanya yaitu Ogus, Bekir, Sersan Mustafa, dan beberapa anggota yang lain. Setelah penyerangan yang menewaskan semua anggota ISIS, mereka membawa Ceyda ke camp mereka. Di dalam camp tersebut, Ogus, Bekir, dan Sersan Mustafa sedang merencanakan rute mereka untuk kabur. Lalu Ceyda datang menanyakan kenapa cuma dia yang diselamatkan sedangkan reporter yang lain tidak. Letkol kemudian menjawab bahwa karena hanya Ceyda lah warga negara Turki dan ia tidak ingin membahayakan pasukannya untuk menyelamatkan warga negara asing. Dan setelah itu mereka pun bergerak. Film kemudian flashback di mana diperlihatkan Ogus dan Bekir saat itu sedang menjalani wajib militer. Seorang sersan menolak mereka berdua masuk ke timnya karena sebuah cindera sehabis melakukan sebuah misi. Di tengah percakapan datanglah Letkol Faisal dan mengambil alih pembicaraan. Ia mengatakan pentingnya sebuah kekompakan dan ia juga menyinggung tentang sebuah misi yang pernah dipimpin teman satu angkatannya yang telah merenggut nyawa temannya sendiri. Dan singkatnya, Ogus dan Bekir diterima oleh Faisal setelah mereka menyelesaikan wajib militernya. Scene kembali saat ini di mana mereka dalam pelarian. Mustafa memberikan kamera Ceyda namun melarang untuk merekam ataupun memfoto pasukan khusus. Di suatu lembah mereka dikejutkan dengan banyaknya warga Yazid yang telah meninggal. Dan itu merupakan bukti nyata kekejaman teroris ISIS, di mana warga Yazid tidak mau mengikuti langkah ISIS dan memiliki keyakinan sendiri. Namun hal tersebut berakhir dengan pembantaian. Tak lama kemudian terlihat rombongan pasukan ISIS datang mendekat. Dan kemudian film kembali flashback. Terlihat Faisal sedang mengumpulkan pasukan khususnya. Ia memberi wajangan kepada pasukan bahwa misi mereka bersifat rahasia, yang itu artinya setelah selesai misi, perjuangan mereka akan segera dilupakan. Tak ada ketenaran ataupun keterkenalan. Lalu ia memberikan kalung Ogus dan Bekir kepada teman-temannya yang telah tewas di misi rahasia sebelumnya. Kembali ke waktu sekarang, teroris ISIS mulai mendekat dan mengepung. Faisal menyuruh anak buahnya untuk mengebom dengan senjata artileri. Seorang penembak jitu yang bernama Arif juga berhasil melumpuhkan anggota ISIS yang masih tersisa. Faisal kemudian mendapat informasi dari pusat bahwa mereka sudah dikepung oleh teroris ISIS sebanyak 2.000 orang.
Lalu Ceida memberikan saran terdapat suatu tempat aman yang bisa mereka gunakan sementara bersembunyi. Film mundur lagi yang memperlihatkan di mana Bekir yang saat itu sedang mengalami cedera di kaki kanan diperintahkan untuk memutari lintasan sekali lagi. Ia diberikan waktu untuk menyelesaikannya dan jika ia gagal maka August dan Bekir akan turun pangkat menjadi militer cadangan. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil melewati semua tantangan tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semakin digembleng dengan latihan yang semakin berat. Bekir juga diberikan alat terapi yang digunakan untuk menyembuhkan cedera di kaki kanannya. Film memperlihatkan waktu sekarang, di mana mereka di suatu tempat yang bernama Saragon. Beberapa pasukan kemudian menyebar dan memeriksa tempat itu untuk memastikan kondisi aman. Mereka menemukan anggota ISIS yang sedang memasang sebuah bom. Setelah mereka berhasil melumpuhkannya, mereka juga berusaha untuk menjinakkan bom yang sudah aktif. Film mundur lagi. August berniat untuk mendekati cewek cantik di sebuah perpustakaan. Namun belum saja ia PDKT, cewek tersebut terlihat sudah menolaknya. Namun bukan pasukan khusus namanya, jika perang saja ia maju, menghadapi cewek yang jual mahal ia mundur. Singkatnya, August berhasil meluluhkan hati cewek tersebut dan mengajaknya santai di sebuah kafe. Scene kembali ke masa kini, di mana mereka melihat seorang warga yang sedang dipasung oleh tentara ISIS. Pasukan lain mendekat dan hati-hati sedangkan Arif sang sniper membidik di sebuah bukit dan pertempuran pun kembali dimulai. Mereka berhasil membuat ISIS kocar-kacir dan juga menyelamatkan para sandera. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa dua wanita yang disandra tadi. Kemudian film kembali ke masa lalu. Sebelum pelatihan berakhir, Bekir mengatakan ingin bertarung satu kali lagi dengan August dikarenakan akan menjadi atasannya. Setelah pelatih mengizinkannya, mereka akhirnya berkelahi di luar layaknya anak ingusan. Scene kembali ke masa kini. Mereka sampai di sebuah desa dan kemudian memeriksa keadaan lokasinya. Ternyata desa tersebut adalah di mana seorang gadis yang disandra tadi tinggal dan kembali bertemu dengan ibunya. Mereka kemudian memutuskan untuk singgah di rumah warga yang bernama Borang. Borang mengatakan bahwa sebelum desa ini dimasuki ISIS, desanya terkenal dengan desa yang paling subur di wilayah ini. Tak berselang lama, markas pusat mengatakan bahwa ISIS sudah berhasil mengalahkan para tentara Irak dan Turki dan sekarang mengarah ke desa mereka singgah. Di pagi harinya, sebuah helikopter dari markas pusat datang dan berniat mengevakuasi mereka, tetapi tidak dengan tentara khusus Turki. Mereka harus melawan dan mengalahkan ISIS di desa terakhir tersebut. Heli pun kembali terbang ke markas pusat. Sang komandan kemudian memarahi Faisal karena ia dan pasukannya malah tidak ikut naik dengan heli penyelamat. Faisal kemudian berbohong bahwa mereka sedang menghadapi suatu badai yang sangat besar. Lalu sang komandan percaya dan mengatakan bahwa esok mereka akan kembali dijemput dengan helikopter. Kemudian Faisal menyuruh anak buahnya untuk mengibarkan bendera Turki sebagai rasa hormatnya dengan tanah air. Setelah semua persiapan mereka tata rapi sematang mungkin, para anggota pasukan khusus saling berbagi ceritanya masing-masing. Dimulai dengan Bekir, kemudian Baibar, berlanjut dengan Mustafa, lalu August, dan yang terakhir yaitu Esref. Lalu sang sniper Arif mengkonfirmasi bahwa pasukan ISIS sudah terlihat mendekat dan mereka semua langsung berpencar mencari posisinya masing-masing. Terlihat sekitar 200 tentara ISIS mendekat dengan satu tank bersiap menyerang. Lalu kita ditunjukkan dengan sosok sniper yang satu demi satu menghabisi tentara ISIS dari atas menara.
Tank baja yang melihat pergerakan sniper langsung menembak menara hingga hancur. Namun August yang tidak tinggal diam langsung menghancurkan tank ISIS dengan senjata RPG-nya. Namun untunglah sang sniper masih selamat dan bertahan. Namun keadaan sangat sulit di mana mereka harus bertahan dari serangan ISIS dengan amunisi yang sangat terbatas. Pada pertempuran tersebut pasukan khusus banyak terluka dan meninggal. Begitupun Mustafa yang mengorbankan diri untuk ditangkap ISIS demi teman-temannya. Kemudian terlihat kejadian yang sangat memilukan di mana Ashraf yang tertembak oleh sniper ISIS yang membuatnya sekarat. Sebelum ia menemui ajalnya, Ashraf meminta Arif untuk menggunakan tubuhnya sebagai tameng dan kemudian menghabisi sniper musuh. Sen onu bulursun. Lalu film flashback lagi di mana memperlihatkan misi ini dimulai. Di dalam pesawat kargo, Faisal mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri karena semuanya adalah saling menjaga satu sama lainnya. Kembali ke pertempuran di mana pasukan yang tersisa berada di pos pertahanan terakhir. Dan dengan amunisi yang tersisa, mereka terus menembaki pasukan ISIS yang terus mendekat. Dan terlihat pertempuran tersebut sangat tidak seimbang. Seorang pasukan ISIS berani mati mendekat dengan sekucur bom berada di tubuhnya. Faisal yang melihatnya langsung menahannya. Namun sayang, Faisal dengan sekuat tenaga menahan berondongan peluru dari pasukan ISIS lainnya. Tetapi untunglah pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan khusus Turki. Di akhir hayatnya, Faisal berpesan kepada Bekir untuk menyelamatkan penduduk desa yang masih tersisa. Film kemudian flashback kembali untuk terakhir kalinya, saat dimana Faisal menyusun rencana penyelamatan Ceyda. Ia menuliskan pesan bahwa di luar misi, mereka juga harus bertanggung jawab atas rasa kemanusiaan kepada semua orang Turki. Dan ia bertanggung jawab melindungi mereka atas semua musuh. Kemudian helikopter penyelamat datang dan film ini pun berakhir. Ending yang sangat menguras hati dan pikiran kita, ora? Saya setuju jika cinta kepada tanah air adalah sebuah pengorbanan yang paling berharga. Nyawa, keluarga, bahkan semuanya dipertaruhkan demi rasa cintanya pada negaranya. Di akhir cerita ini, Mimin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua Sobat A4 Movie dimanapun kalian berada. Dan saya Naja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.